Terakhir sudah di penghujung surat Qaf ya. Apa? Selesai sampai akhir. Iya, nggak ingat karena udah lama ya. Hah? Iya, nggak ingat. Berarti udah masuk surat baru harusnya ya. Oh, berarti udah selesai Bapak ya kita. Seingat saya masih di ujung-ujung, belum selesai. Udah sampai ayat ke-45 berarti. Sampai fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id sudah. Oh, belum. Makanya saya ingat, oh, situ ya ya. Ini penghujung ya. Ya, jadi itu Bapak ya, kita ada di penghujung surat Qaf. Jadi terakhir mungkin supaya nyambung pembahasannya, kita mulainya dari sini. Wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib, itu ya. Allah berfirman sini, wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib. Dengarkanlah hari ketika penyeru menyeru dari tempat yang dekat. Yauma yasma'una sayhata bil haq. Hari ketika mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenar-benarnya. Dzalika yaumul khuruj, itulah hari keluar. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kepada kamilah dikembalikan. Segala sesuatu dikembalikan. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a. Dzalika hasyrun 'alaina yasir. Hari ketika bumi terbelah sehingga mengeluarkan mereka yang keluar dengan cepat, itulah hari dikumpulkan. Itu adalah hari dikumpulkan yang mudah bagi kami. Dzalika hasyrun, itulah hari pengumpulan yang mudah bagi kami. Nahnu a'lamu bima yaqulun, kami lebih tahu tentang apa yang mereka ucapkan. Wa ma anta 'alaihim bijabbar, dan engkau sekali-kali bukanlah pemaksa mereka. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id, maka berilah peringatan dengan Al-Qur'an siapa yang takut akan ancaman. Nah, ini ya, ini yang akan kita bahas. Jadi dari ayat ke-41 ya. Nah, kita bahas dari sini, mengulangi lagi mungkin. Dengarkanlah hari ketika penyeru menyeru dari tempat yang dekat. Dengarkanlah, maksudnya ya mukhatab makuli, wahai orang yang diajak bicara dengan ucapanku ini, dengarkanlah. Artinya ini ditujukan untuk semua kita yang diajak bicara oleh Allah. Dengarkanlah hari ketika penyeru menyeru dari tempat yang dekat. Siapa penyeru di sini? Israfil, ya. Malaikat sang peniup sangkakala ya, malaikat peniup sangkakala. Nah, dengarkanlah hari ketika penyeru yaitu Israfil memanggil dari tempat yang dekat. Tempat yang dekat disebutkan oleh Imam Al-Mahalli di sini, maksudnya dekat minas sama, dekat dengan langit. Israfil memanggil nanti ketika di hari kiamat nanti, ketika terjadi kiamat, dia memanggil dari tempat yang dekat dengan langit, yaitu wa huwa sakhratu Baitul Maqdis, yaitu batunya Baitul Maqdis. Istilahnya Dome Rock kalau kita lihat di Google, masjid yang kubah emas itu apa? Pernah lihat kan? Palestina. Nah, dari situ Israfil memanggil orang-orang di hari kiamat nanti. Aqrabu mawdi'in minal ardi ila sama. Saqra Baitul Maqdis, masjid yang kubah emas itu merupakan tempat di bumi yang paling dekat dengan langit. Jadi kalau ditanya tempat di bumi yang paling dekat dengan langit itu, ya Allah alam ya, kita nggak tahu, ini memang belum ada penelitian Bapak ya. Tapi ini disebutkan oleh para ulama lewat riwayat dari tabi'in. Kalau tidak salah tabi'in. Jadi mereka menyebutkan bahwasanya tempat di muka bumi yang paling dekat dengan langit, jaraknya dekat. Artinya bumi kan luas nih. Ada beberapa tempat, beberapa titik. Nah, titik yang paling dekat dengan langit adalah itu, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu.
Ini menunjukkan keutamaan apa? Masjidil Aqsa. Itu merupakan tempat yang paling dekat dengan langit. Dan disitulah Nabi kita di apa kan? Mi'raj. Kalau Isra kan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Ini Isra, perjalanan malam hari. Mi'raj naik. Itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha ini paling ujung. Karena tidak ada lagi orang yang bisa, satupun makhluk yang bisa sampai ke situ. Hanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Jibril tidak sanggup. Dan disitulah Nabi menghadap siapa? Allah. Untuk apa? Menerima perintah sholat 5 waktu di Sidratul Muntaha. Dan ini juga bahwa menunjukkan dalil paling jelas yang menunjukkan Allah ada di langit, jelas bertemu dengan Allah. Kalau Allah ada di mana-mana, ya nggak usah ke atas kan? Datang aja ke Siberut, ya kan? Datang ke Pariaman, datang ke Pasaman, kan di mana-mana kan? Tapi karena itu dalil yang jelas Allah itu di atas, bertemu dengan Allah ke atas, berarti kan Allah ada di atas, apa ya? Ini dalil yang nggak bisa dibantah. Ya, dalil yang jelas dan tidak bisa dibantah oleh para penolak ulumullah, ketinggian Allah. Ya, mereka bingung. Kadang mereka mengurang takwil, oh enggak, bertemu dengan Allah tidak mesti Allah di atas. Loh, gimana? Bertemu tidak mesti di atas. Saya ketemu dengan misalkan Bapak di sini di suatu tempat. Berarti orangnya tidak ada di tempat situ. Gimana? Masuk akal nggak? Saya bertemu dengan Ihsan misalkan di Melepet. Berarti Ihsannya ada di Puro. Hah? Kira-kira di mana? Melepet kan? Ya ini. Jadi para penolak sifat mereka berusaha untuk mentakwil apa dalil tentang ketinggian Allah, tentang peristiwa Isra Mi'raj ini, ditakwil dibelokkan ke arah yang mereka sukai. Karena mereka menolak ketinggian Allah, mereka bingung. Ya kalau mereka nolak Allah nggak mungkin di atas, tapi ini Nabi pergi ke Sidratul Muntaha menghadap Allah. Gimana nih? Kalau Nabi menghadap Allah berarti Allah di atas. Tapi kita nggak meyakini Allah di atas. Akhirnya apa? Mereka pelintir apa riwayat ini dengan menyatakan ya Nabi Muhammad memang atas bertemu dengan Allah, tapi Allahnya tidak di atas. Bingung mereka sendiri. Makanya Bapak, para penolak ketinggian Allah itu mereka adalah orang-orang yang bingung. Ya, jadi kenapa? Karena banyak ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang ketinggian Allah. Ya, sampai-sampai para ulama ada menyebutkan 1000 dalil yang menyebutkan tentang ketinggian Allah. Ya, ini 1000 dalil dan ada yang menyebutkan 2000. Saking banyaknya dari Al-Quran, Sunnah, ucapan sahabat, tabi'in, terus akal kita dan fitrah manusia. Fitrah manusia meyakini Tuhannya di atas, tidak mungkin ada di sekitarnya. Ya buktinya apa? Kalau ada masalah apa? Kadang nengok ke atas. Ya tidak. Ya sampai ada kisah yang menarik. Percakapan antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan seorang Syekh Asy'ari yang menolak ketinggian Allah. Jadi Syekh Asy'ari ini seorang ulama Asy'ariyah, datang kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lalu dia meminta sesuatu. Jadi ada hajat lah. Dia datang ke Ibnu Taimiyah untuk minta bantuan tertentu lah. Namun Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam diam. Dicuekin. Ini orang udah minta bantuan, cuekin. Ditanya, diminta gini, cuekin. Didiamkan saja. Sehingga akhirnya ulama Asy'ariyah ini apa? Karena udah dicuekin langsung, dia langsung. Kira-kira apa yang dia lakukan? Ngadu ke siapa? Nah, disitulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah negur dia. Kenapa Anda lihat ke atas? Emang ada apa di atas? Nah, baru sadarlah dia. Disitulah dia akhirnya taubat. Yang tadinya dia menolak ketinggian Allah, akhirnya dia jadi menerima masalah ketinggian Allah. Ya kenapa? Fitrah manusia meyakini Tuhan di atas. Mau ditolak bagaimanapun nggak bisa. Makanya yang terjadi pada siapa itu Imam Al-Haramain Juwaini ini juga terjadi. Jadi seorang ulama ahli hadis Abu Ja'far Al-Hamdani datang ke majelisnya Imam Al-Juwaini. Lalu bertanya tentang masalah ketinggian Allah. Jadi Imam Al-Juwaini menyatakan Allah itu tidak bertempat katanya. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar alam, tidak dalam alam, tidak di mana-mana. Jadi nggak bisa ditentukan di mana gitu. Nah akhirnya Abu Ja'far Al-Hamdani ini ingin bertanya untuk apa? Menyadarkan beliau.
Bagaimana pertanyaannya? Wah Imam, saya kalau berdoa tuh perasaan saya itu kok naik ke atas ya. Kalau saya berdoa, perasaan saya itu harapan saya terasa ke atas itu. Perasaan saya meninggi itu, nggak kemana-mana gitu. Jelas apa ya? Saya sedang berdoa nih, perasaan saya itu pengen menghadap ke atas gitu. Nah, bagaimana cara saya menghilangkan perasaan seperti itu? Jelas? Jadi dia bertanya kepada Al-Juwaini supaya sadar ya. Artinya kalau saya berdoa, perasaan saya selalu menghadap ke atas. Saya meminta kepada yang di atas. Bagaimana cara saya menghilangkan perasaan seperti itu? Akhirnya apa? Al-Juwaini nih, Imam Rauni, dia memukul pipinya. Hayyaronil hamdani, hayyaronil hamdani. Al-Hamdani sudah membuatku bingung. Al-Hamdani sudah membuatku bingung. Dia bingung sendiri. Dia menolak ketinggian Allah. Tapi ketika ditanya, saya kalau doa kok mengarah ke atas, gimana nih? Bingung dia. Nah ini Bapak ya, orang kalau udah menolak Al-Quran, menakwilkan, menyelewengkan Al-Quran atau hadis, yang ada bukannya makin yakin, malah makin bingung. Nah maka solusi supaya kita yakin, tidak kebingungan, mudah. Ada ayat Al-Quran, terima. Ada hadis, terima. Nggak usah dipelintir ke kiri dan ke kanan, ke utara dan selatan. Cukup terima. Ada yang bilang begini, kalau saya kembali di atas, nanti ya dalam mata sama punya tempat, maksudnya tempat apa? Ditanyakan dulu kepada orang. Maksudnya tempat apa? Artinya Allah butuh tempat. Kalau dikatakan butuh tempat, enggak. Allah maha tidak membutuhkan siapapun. Tapi kalau maksudnya Allah punya tempat, artinya Allah di suatu tempat, iya betul. Ayat Al-Quran menunjukkan demikian. Tapi ketika kita katakan Allah itu di atas langit di atas arsy, bukan berarti Allah membutuhkan tempat. Beda dengan kita. Saya di atas kursi, berarti butuh kursi nggak? Kalau kursinya ditarik, apa yang terjadi? Jatuh kan? Nah Allah di atas arsy, di atas arsy nggak butuh arsy. Maka jangan samakan Allah dengan makhluk ya Bapak ya. Dan orang yang itu yang menolak ketinggian Allah dengan alasan kalau di atas berarti butuh tempat, mereka menggunakan ini. Mereka sudah membayangkan Allah sama seperti manusia. Jadi kalau dibayangkan Allah di atas, saya di atas genteng, berarti saya butuh genteng. Gentengnya tidak ada, saya jatuh. Wah, berarti Allah tidak ada di atas. Dia udah membayangkan Allah sama dengan makhluk. Makanya dia tolak sifat ketinggian Allah di atas. Maka Bapak, kalau dikatakan siapa yang dikatakan mujassimah, musyabbiha, orang yang menyerupakan Allah dan makhluk, adalah mereka sendiri. Bukan orang yang menetapkan Allah ada di atas. Jelas ya? Karena apa? Mereka ketika menolak ketinggian Allah di atas, mereka sudah membayangkan Allah serupa dengan manusia. Jadi orang yang menyerupakan Allah dengan manusia itu siapa? Mereka. Bukan kita yang meyakini Allah ada di atas, apa ya? Ya, maaf sekilas info nih masalah Allah. Ya, jadi kita kembali lagi, kita tidak membahas masalah akidah, tapi intinya tadi Israfil nanti di hari kiamat akan memanggil, menyeru seluruh makhluk dari tempat di bumi yang paling dekat dengan apa? Langit, yaitu di kawasan Masjidil Aqsa. Lebih tepatnya di Masjid Batu, Kubah Batu istilahnya. Domrok ya, Kubah Batu ya. Ya kan? Kalau terjemahnya gitu kan? Iya, Masjid Sofra itu batu Bapak ya. Kubah batu, Masjid Kubah Batu yang warnanya kuning itu Bapak ya. Nah, jadi Israfil nanti akan memanggil dari situ, tempat di bumi yang paling dekat dengan langit. Nah, disitulah Israfil yaqul, berkata, disebutkan oleh Imam Al-Mahalli, ayyatuhal 'idhamul baliyah wal awsalul mutaqatti'ah wal luhumul mutamazziqah wasyu'urul mutafarriqah innallaha ya'murukunna an tajtami'na li fasdil qada. Nah, Israfil akan memanggil dari Masjid Kubah Batu tadi dengan berkata, wahai tulang-tulang yang sudah hancur, wahai tulang-tulang yang sudah hancur, sendi-sendi yang sudah terputus, daging-daging yang sudah tercabik-cabik, dan rambut yang sudah tercerai-berai, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berkumpul.
Nah, di padang mahsyar li faslil qada, untuk memberikan keputusan di padang mahsyar nanti. Nah, disitulah Israfil memanggil semua, ya tadi ya, yang dipanggil tadi apa? Tulang-tulang yang sudah hancur, lalu sendi-sendi yang sudah terputus, lalu daging-daging yang sudah tercabik-cabik. Kenapa tercabik-cabik? Sudah masuk kubur kan? Nah, itu. Dan juga rambut yang sudah tercerai-berai. Ya. Semua itu dipanggil oleh Israfil untuk apa? Bersatu kembali. Nah, artinya di sini apa namanya, Pak? Hari kebangkitan. Yang sudah hancur itu bangkit lagi. Jelas Bapak ya? Itu maksud keterangan yang disebutkan oleh Imam Al-Mahalli, dan ini riwayat ini disebutkan juga oleh para ulama salaf, kalau tidak salah tabi'in atau sahabat Nabi. Ya, jadi begitu ya. Jadi nanti Israfil akan memanggil sehingga akhirnya manusia pun ini apa? Berkumpul di atas bumi yang sudah baru. Hah? Iya, Ibnu Katsir. Cuman perkataan siapa disebutkan nggak? Lupa saya. Tabi'in apa sahabat? Ka'ab bin al-Ahbar, ya. Itu seorang Yahudi yang masuk Islam. Tabi'in, Bapak ya. Jadi Ka'ab al-Ahbar ini seorang Yahudi masuk Islam. Ya. Karena dia ketika itu Yahudinya bukan Yahudi biasa, dia ulama Yahudi, rabinya Yahudi. Nah, setelah masuk Islam dia belajar agama dengan sungguh-sungguh menjadi ulama. Maka terkumpullah di kepalanya ilmu orang Yahudi sama ilmu Islam. Dia ngerti Taurat dan ngerti Al-Quran. Makanya kadang bahwa kalau kita lihat di tafsir kitab tarikh, kadang disebutkan perkataan Ka'ab al-Ahbar. Kadang dia dipakai juga ketika menafsirkan beberapa ayat Al-Quran. Dia menafsirkannya berdasarkan apa? Riwayat Israiliyat dari kalangan Bani Israel. Loh, apa boleh? Ya, ini ada perinciannya. Artinya, riwayat Israiliyat kalau bertentangan dengan Al-Quran, diterima tidak? Ya. Kalau sesuai, terima tidak dengan Al-Quran? Terima. Ya. Tapi kalau tidak ada keterangan dalam Al-Quran ini benar atau salah, sampaikan sekedar untuk hiburan, tapi jangan dipercayai 100%. Sekedar hiburan saja. So, ya. Itu riwayat kita, sikap kita terhadap riwayat dari Bani Israel. Nah, itu ya, itu Ka'ab al-Ahbar, ya, betul. Seorang ulama tabi'in yang mantan ulama Yahudi. Nah, jadi itulah Israfil. Israfil memanggil dari Sahrah, Kubah Baitul Maqdis, tadi Masjid Kubah Baitul Maqdis di Al-Quds sana, memanggil seluruh makhluk yang sudah hancur untuk bangkit kembali. Lalu Allah katakan, yauma yasma'una sayhata bil haqq, dzalika yaumul khuruj. Hari ketika mereka mendengar suara yang dahsyat dengan sebenar-benarnya, itulah hari keluar. Hari ketika mereka mendengar suara yang dahsyat dengan sebenar-benarnya. Hari apa? Hari kiamat, ya. Ini masih menyambung dengan hari sebelumnya. Hari ketika Israfil memanggil seluruh makhluk, ya, masih hari kiamat. Hari ketika mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenar-benarnya. Sayhatnya suara keras dengan sebenar-benarnya. Mereka di sini siapa maksudnya? Seluruh makhluk. Jadi hari ketika seluruh makhluk mendengar suara dahsyat dengan sebenar-benarnya, yakni bil ba'ats. Suara dahsyat tentang kebangkitan manusia dari kubur. Suara dahsyat ini membawa berita tentang apa? Kebangkitan manusia dari kubur. Wa hiya nafkhatut tsaniyah min Israfil. Ini adalah tiupan kedua dari Israfil. Ya, Bapak ya. Maksudnya apa? Kalau ada tiupan kedua, berarti ada tiupan. Nah, tiupan pertama tandanya apa? Hancur semua. Tiupan kedua, bangkit semua. Nah, itu. Wallahu a'lam, ya. Nggak ada keterangan apakah Israfil ini mati atau hidup, tapi yang disebutkan para ulama hanya 8 makhluk yang tidak mati, tidak hancur ketika terjadi hari kiamat, tetap utuh.
arsy, kursi, kolam, lahul mahfud, terus apalagi ajbud dzanab, tulang ekor kita ini nggak hancur. Apalagi neraka surga. Satu lagi 8, ada yang tahu? Neraka surga nggak hancur apa ya? Ketika terjadi hari kiamat, langit bumi hancur, surga neraka utuh. Nah, tapi yang selain ini, yang selain 8 ini hancur. Berarti Allah alam ada kemungkinan Israfil pun tinggal. Allah alam. Tapi tidak ada nas yang jelas menyebutkan demikian. Karena para ulama menyebutkan yang kekal, maksudnya yang tidak akan rusak dan mati ketika terjadi hari kiamat cuma 8. Selebihnya nggak ada keterangan mereka tetap utuh dan kekal. Jelas ya? Itu. Terus bagaimana malakul maut? Bisa jadi malakul maut pun maut juga, mengalami maut. Ya, karena nggak ada keterangan mereka hidup abadi. Ya, kita lanjut. Jadi itulah hari ketika mereka seluruh makhluk mendengar suara dahsyat dengan sebenar-benarnya, yaitu suara dahsyat menggambarkan atau mengabarkan tentang kebangkitan manusia dari kubur. Itulah tiupan kedua dari Israfil. Wa yahtamil an takuna qabla nidaihi wa ba'dah. Dan ada kemungkinan suara tiupan ini bisa jadi sebelum panggilan Israfil tadi atau setelahnya. Kan tadi kan Israfil memanggil kan? Ya, wahai ini bangkitlah. Kata Imam Al-Mahali ada kemungkinan panggilannya itu sebelum ini, sebelum suara dahsyat ini bisa jadi sebelum panggilan tadi atau setelahnya. Ya, setelah panggilan atau setelah panggilan atau sebelumnya. Ada kemungkinan seperti itu. Dzalika yaumul khuruj, itulah hari keluar. Itulah yaumun nida wassima, hari ketika mendengar seruan dan mendengar seruan itu adalah hari keluar. Keluar apa? Minal kubur, hari ketika keluar dari kubur. Ya, jelas apa ya? Jadi itulah hari ketika manusia semua keluar dari kubur. Itu hari kiamat nanti. Nah, itu lalu kata Imam Al-Mahali di sini, ini pembahasan nahwu. Ya. Di sini sebutkan langsung aja lah. Jadi gini, di sini Allah katakan kan pada ayat sebelumnya, dengarkanlah hari ketika penyeru menyeru dari tempat yang dekat. Nah, di sini dengarkanlah, nggak disebutkan jawabannya apa. Nggak disebutkan, maksudnya gini, nawasib, nasib, nanti kira-kira ini nggak nyambung nggak ya? Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, Bapak, jadi ada yang namanya fi'il itu, yang namanya isim, kata benda. Kalau misalkan bisa dibaca A, ini ada yang menyebabkan dia menjadi baca A. Jadi dalam bahasa Arab, kan kata bisa ku, A, I, ya kan? Kenapa bisa dibaca A? Karena ada ininya yang menyebabkan dia baca. Contohnya begini. Misalkan saya berkata kepada kepada Bapak, al-julusa. Al-julus artinya apa? Duduk, ya. Yang dalam bahasa Arab sebenarnya nggak dibaca al-julusa, asalnya al-julusu. Kenapa bisa dibaca al-julusa? Tiba-tiba saya menyatakan al-julusa. Ini ada sesuatu yang tersembunyi yang menyebabkan dia dibaca A. Apa sesuatu yang tersembunyi ini? Bisa ilzamu. Artinya tetaplah duduk. Gitu. Ini pembahasan nahwu ya. Kata yang tersembunyi. Nah, di sini juga pembahasannya. Ketika di sini Allah menyatakan hari ketika mereka memanggil. Ada yang tersembunyi nih. Kenapa bisa dibaca A? Nah, yang tersembunyi, ada sesuatu yang tersembunyi yang menyebabkan demikian. Apa yang tersembunyi ini? Kata Imam Al-Mahali, ya'lamuna aqibata takdzibihim, yaitu mereka akan mengetahui akibat dari pendustaan yang mereka lakukan. Ya, jadi gini, mereka akan mengetahui akibat pendustaan yang mereka lakukan pada hari ketika penyeru memanggil dari tempat yang dekat. Jelas ya? Jadi nggak bisa langsung pasti ada sesuatu yang tersembunyi di situ. Jelas ya? Seperti contohnya tadi, duduk. Kenapa bisa dibaca al-julusa, nggak baca al-julusu? Ada sesuatu yang tersembunyi sebelumnya.
Apa kira-kira? Yaitu ilzamu, tetaplah duduk. Nah, gitu. Nah, di sini dalam bahasa Arab juga sama. Di sini dalam ayat ini dibaca yauma. Kenapa bisa yauma? Harusnya yaumu. Dalam bahasa Arab, Bapak, asalnya suatu kata itu dibaca marfu, dhammah, nggak bisa langsung a. Terus kenapa bisa dibaca yauma? Ada sesuatu tersembunyi yang menyebabkan itu. Apa sesuatu yang tersembunyi ini? Kata Imam Al-Mahalli, ucapan tadi. Mereka akan mengetahui akibat dari pendustaan mereka, yaitu hari ketika Israfil memanggil. Nah itu. Ya ini sekilas saja ya, sekedar faidah sampingan. Lalu kita lanjut. Nah, setelah Allah menyebutkan tentang hari kiamat, bagaimana Allah membangkitkan manusia dari kubur, dan bagaimana Israfil akan memanggil seluruh makhluk untuk bangkit kembali, Allah pun menyebutkan salah satu tanda kekuasaannya. Allah katakan, inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah segala sesuatu dikembalikan. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan mematikan. Artinya hanya Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menghidupkan dan mematikan. Betul tidak? Nggak ada makhluk yang bisa menghidupkan. Kalau misalnya, oh saya bisa, orang ini nggak saya bunuh, berarti hidup. Terus seperti Namrud ya, dengan Nabi Ibrahim, nggak seperti itu. Menghidupkan artinya dari yang mati langsung hidup. Nggak ada, hanya Allah, Bapak ya. Nggak ada satupun makhluk yang bisa begitu. Sehebat apapun teknologi yang dibuat manusia. Karena kalau kita lihat film-film Amerika kan ada orang, teknologi bikin orang hidup lagi katanya. Bohong, Bapak ya. Nggak ada orang yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nggak ada satupun. Ya. Begitu juga mematikan. Nggak bisa. Loh, saya bunuh orang ini, berarti kan saya matikan dia. Belum tentu. Belum tentu, Bapak ya. Kita merasa dengan menusuk seorang atau melempar orang di tempat jauh bakal mati, belum tentu. Pernah ada kejadian di Amerika lucu ini. Ya, kejadian orang dia mau bunuh diri, Bapak ya. Dari gedung tinggi. Gedungnya mungkin sejenis seperti WTC lah, walaupun nggak WTC kan terlalu tinggi. Dia sengaja naik lantai paling atas, lalu loncat. Dia menyangka dengan loncat bakal mati, ya kan? Ternyata Allah takdirkan ketika dia loncat, angin menerjang dia. Sehingga kenapa? Yang tadinya dia mengira akan jatuh ke bawah, karena kena angin, dia terhempas ke sebuah atap bangunan. Nggak jadi mati, cuma tulangnya remuk. Nah itu lihat tuh. Manusia mengira saya lah yang bisa menentukan mati. Nggak bisa. Makanya Bapak, orang yang melakukan bunuh diri dosanya besar. Karena seakan-akan dialah yang bisa mematikan dirinya. Nggak. Yang bisa mematikan diri kita hanya Allah. Bisa jadi orang berusaha untuk mati, ternyata nggak mati-mati. Ya tidak? Nah itu Bapak ya. Jadi kita harus tawakal kepada Allah, kita harus yakin yang menghidupkan dan mematikan hanyalah Allah. Nah kalau memang kita tahu demikian, itu membuat kita lebih tawakal, bergantung pada Allah, dan tidak takut dalam menampakkan kebenaran. Ya Bapak. Nah, kata para ulama, berkata benar, menyampaikan kebenaran, tidak mendekatkan diri kita kepada kematian. Sebagaimana tidak menyatakan kebenaran, tidak mengucapkan kebenaran, belum tentu menjauhkan diri kita dari kematian. Jelas maksudnya? Ini perkataan indah dari Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Beliau adalah ulama tegas. Beliau tinggal di Yaman, di tengah masyarakat Syiah dan Sufi. Beliau ketika datang dari Arab Saudi, selesai S2, beliau dakwah di kampungnya, itu kampungnya dikepung oleh orang Syiah, orang Sufi. Ancaman demi ancaman nyampe kepada beliau. Mau dibunuh, mau dibom. Makanya kalau beliau pergi, Bapak, ini dari murid-murid yang pernah belajar kepada Syekh Muqbil, kalau beliau pergi, beliau punya pengawal, bawa senjata laras panjang. Karena di Yaman begitu, zaman dulu udah terjadi memang kontak senjata gitu. Nah, tapi
Walaupun beliau diancam, dibom, dibunuh, ditembak, beliau nggak gentar, beliau dakwah di tengah-tengah masyarakat Syiah, masyarakat Sufi, dan berhasil. Jadi kadang kita, kalau kita ini karena lemah iman kita baru diancam, oh ya mundur. Nah, tapi para ulama memang kita akui, mereka bukan cuma ilmu mereka yang tinggi, tapi iman mereka juga tinggi ya. Jadi beliau dakwah di tengah masyarakat Yaman yang ketika itu Yaman di tahun 80-an yang tergambarkan kalau bukan Syiah Sufi, Syiah Sufi, Syiah Sufi. Tapi dalam waktu sekitar 10 tahun, 15 tahun Yaman berubah. 1/3 masyarakat Yaman mengenal dakwah sunnah lewat Syekh Mukbil. Beliau dakwah sehingga 1/3 Yaman berubah. Tinggal 2/3-nya yang belum berubah. Nah, artinya bahwa ucapan Syekh Mukbil tadi bagus. Mengucapkan kebenaran tidak mendekatkan diri kita kepada kematian. Sebagaimana tidak mau mengucapkan kebenaran tidak akan menjauhkan diri kita dari kematian. Betul tidak? Banyak orang kalau saya mengucapkan kebenaran nanti bakal dibunuh, nyawa saya cepat hilang. Kalau saya tidak mengucapkan kebenaran, menyembunyikan kebenaran, saya jauh dari kematian. Nah, berapa banyak orang yang ini kalau dakwah mungkin nggak nampak perang, contohnya perang di medan tempur di barisan depan nggak mati. Ada orang yang nggak ikut perang di rumahnya mati, ya nggak? Karena saya punya kenalan Bapak ya, jadi punya kenalan dia teman ini, bukan teman lah, kenalan. Dia ini perang di front terdepan, di barisan terdepan, kemana-mana dia yang membawa senjata laras panjang perang, nggak mati. Padahal di barisan terdepan, pasukan terdepan. Tapi ketika pulang kampung, dia ke rumah, keluar dari rumah ditabrak mobil. Meninggalnya ternyata di rumahnya sendiri, di depan rumah, bukan di medan perang. Itu menunjukkan kematian itu ketika seorang berjihad menyampaikan kebenaran bukan berarti dekat dengan kematian. Sebagaimana lari dari jihad, lari dari dakwah bukan berarti jauh dari kematian, ya. Maka kita harus yakin yang menghidupkan dan mematikan hanyalah Allah, bukan makhluk, ya. Kita lanjut. Jadi sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kepada kamilah segala sesuatu dikembalikan. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a dzalika hasyrun 'alaina yasir. Hari ketika bumi terbelah dari diri mereka sehingga mereka pun keluar dengan cepat, dzalika hasyrun 'alaina yasir. Itulah pengumpulan yang mudah bagi kami. Artinya di hari kiamat nanti bumi akan terbelah. Lalu keluarlah isi bumi. Apa isi bumi waktu itu? Manusia. Dan keluarnya dengan cepat. Yauma yakhrujuna minal ajdati sira'an, kan itu disebutkan, keluar dari kubur dengan cepat nanti keluarnya. Jadi nggak lambat loh, nggak perlahan keluar cepat. Dan dibangkitkan sesuai dengan keadaan ketika meninggal. Kalau meninggalnya baik, nanti ketika bangkit pun baik. Kalau meninggalnya buruk, bangkitnya pun buruk. Nah, jadi nanti bumi akan terbelah, lalu keluarlah orang dari dalam kubur dengan begitu cepat. Itulah pengumpulan yang mudah bagi kami. Artinya Allah amat mudah mengumpulkan manusia yang sudah dalam kubur. Di sini kata Imam Al-Mahalli, dzalika isyaratun ila ma'nal hasyr al-mukhbaru bihi anhu. Di sini kan Allah katakan hari ketika bumi terbelah lalu mereka keluar dari dalam bumi dengan cepat, itulah pengumpulan yang mudah bagi kami. Ini isyarat kepada makna dikumpulkannya manusia yang dikabarkan. Artinya gini, di padang mahsyar gitu. Wa huwal ihya ba'dal fana, yaitu dihidupkannya manusia setelah meninggal. Wal jam'u lil ardi wal hisab, dikumpulkannya manusia untuk ditampakkan amalan mereka dan dihitung. Ya, itu ya. Itulah pengumpulan yang mudah bagi kami. Nah, lalu Allah tutup ayat ini dengan nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami lebih tahu tentang apa yang mereka katakan.
Wa ma anta 'alaihim bijabbar, dan engkau sekali-kali bukan pemaksa mereka. Kami lebih tahu tentang apa yang mereka ucapkan. Mereka ini siapa? Kufar Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Allah Maha mengetahui apa yang diucapkan oleh kafir Quraisy. Wa ma anta 'alaihim bijabbar, dan engkau bukanlah pemaksa mereka. Engkau sini siapa? Nabi Muhammad, ya. Di sini kata Imam Al-Mahalli, tujbiruhum 'alal iman. Engkau tidak memaksa mereka untuk beriman. Wa hadza min qablil amri bil jihad. Kata Imam Al-Mahalli, ayat ini turun sebelum perintah untuk berjihad. Artinya, kalau menurut Imam Al-Mahalli, ayat ini dihapus. Yang benar, kita bisa maksakan orang untuk beriman. Nah, ini pendapat Imam Al-Mahalli. Namun, ini pendapat yang dikritik oleh para ulama lain. Yang benar, Bapak, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk berjihad, dan ayat ini tidak dihapus. Sama seperti ayat dalam surat Al-Baqarah, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Betul, Pak. Ini ayatnya tetap berlaku sampai hari kiamat nanti. Artinya kita nggak bisa maksa orang lain untuk masuk Islam. Makanya dalam hadis yang banyak disebutkan, ketika kita ingin berperang dengan orang kafir, mereka diberikan 3 pilihan, kan? Pertama, Pak, masuk Islam. Kalau nggak mau, bayar jizyah. Kalau tidak mau, baru perang. Jadi nggak langsung masuk Islam, kalau nggak dibunuh, enggak. Jadi ada pilihan itu, Bapak, ya. Nah, ini ayatnya. Jadi engkau sekali-kali bukanlah pemaksa mereka, fadzakir. Kalau memang bukan pemaksa mereka, terus apa yang seharusnya? Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Maka berilah peringatan dengan Al-Qur'an siapa yang takut akan ancaman. Berilah peringatan dengan Al-Qur'an siapa yang takut akan ancaman. Siapa maksudnya? Siapa yang takut ancaman? Al-mu'minun, orang-orang beriman. Berilah peringatan orang-orang beriman dengan Al-Qur'an. Kok orang beriman? Orang kafir bagaimana? Maksudnya gimana nih? Berarti orang kafir nggak dikasih peringatan? Maksudnya gimana nih? Allah katakan berilah peringatan dengan Al-Quran orang yang takut ancaman. Kata Imam Al-Mahalli, maksudnya orang beriman. Berarti yang diingatkan dengan Al-Quran cuma orang beriman. Gimana nih? Ya, maksudnya kata para ulama, kenapa yang disebutkan orang yang takut ancaman? Kenapa yang diberikan peringatan orang beriman? Karena mereka lah orang yang paling menerima nasihat. Orang yang paling istilahnya mudah menerima nasihat dan peringatan. Beda dengan orang kafir, kan? Orang yang banyak mengambil manfaat dari peringatan. Kira-kira orang kafir atau orang beriman? Orang beriman. Ya, jadi jangan sampai kita sibuk dengan orang kafir, yang ada ditinggalkan. Orang beriman yang ada tinggalkan. Karena ketika kita mendakwai orang kafir, ada kemungkinan mereka beriman dan ada kemungkinan kafir, ya kan? Kemungkinan mereka nerima ada, kemungkinan Allah ada. Tapi kalau orang beriman dikasih peringatan, terima nggak? Terima. Makanya ini kan seperti kisah siapa? Yang ingat? Nabi dengan siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Rasulullah kan dakwai Musar Quraisy. Abdullah bin Umi Maktum datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alimni mimma 'allamakallah. Ajari aku apa yang Allah ajarkan kepadamu. Rasulullah lagi dakwah nih, datang Abdullah bin Umi Maktum. Maka apa? Rasulullah nengok, lalu bermuka masam lalu bukannya. Rasul ingin ini nih, pembesar Quraisy nih masuk Islam supaya yang di bawahnya masuk Islam. Tapi Allah tegur sikap beliau. Allah salahkan. Artinya apa? Mendakwai kafir ini, pembesar ini, bisa jadi dia ngambil manfaat nasihat, bisa jadi tidak, kan? Tapi kalau Abdullah bin Umi Maktum dikasih pelajaran, pasti dia ngambil manfaat. Maka ini kaidah yang disebutkan para ulama, jangan sampai kita meninggalkan maslahat yang jelas demi mengejar maslahat yang tidak jelas. Ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Jangan sampai kita mengejar maslahat yang tidak jelas dengan meninggalkan maslahat yang sudah jelas. Ya, contohnya ada masalah dakwah. Sudah ada jamaah yang mau dengar, tapi kita sibuk dengan mencari jamaah yang tidak mau, bukan tidak mau dengar. Bisa jadi mau mendengar nasihat kita, bisa jadi tidak. Yang ada ditinggalkan, mencari sesuatu yang belum tentu ada. Nah, ini keliru, ya. Harus perhatikan duanya.
Ya, dengan ini selesai kita dari surat Qaf ya. Adapun faidahnya ya mungkin singkat saja beberapa faidah yang bisa kita petik dari hadis ini. Pertama, di hari kiamat nanti akan ada tiupan sangkakala. Lalu faedah berikutnya, Israfil akan memanggil seluruh makhluk di hari kiamat nanti sehingga seluruh makhluk yang ada menjadi bangkit kembali dari kubur. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, ayat-ayat tadi, yang bisa menghidupkan dan mematikan hanyalah Allah. Lalu faedah berikutnya, di hari kiamat nanti akan ada pengumpulan seluruh makhluk di mahsyar. Lalu faedah berikutnya juga yang bisa kita petik dari ayat ini juga, tidak boleh memaksa orang lain untuk beriman. Lalu terakhir, yang bisa mengambil manfaat, yang banyak mengambil manfaat dari Al-Quran hanyalah orang yang beriman. Ya, jelas Bapak ya? Tapi tetap kita dakwai orang kafir, karena bisa jadi orang kafir tersentuh dengan Al-Quran. Tapi yang perlu diperhatikan, lebih diperhatikan orang yang beriman ya. Dengan ini kita selesai dari surat Qaf. Berarti pada pertemuan berikutnya kita masuk surat baru ya. Qaf ini kan juz 26. Berarti kita pada pertemuan berikutnya masuk juz 25. Juz 25 yaitu mulai dari surat Fussilat ya. Jadi kita mungkin Fussilat terbagi dua, ada masuk juz 24, masuk juz 25. Mungkin kita mulai dari surat setelahnya yaitu surat Asy-Syura. Ya, insyaallah mulai pertemuan berikutnya kita belajar surat Asy-Syura. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.